feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. UFC Shanghai udah makin dekat, dan salah satu pertarungan yang bikin fans panas dingin adalah Main Event kelas bulu, Brian Ortega lawan Aljamain Sterling. Dua nama besar, dua gaya yang beda, dan dua jalan cerita yang lagi ketemu di persimpangan. Pertanyaan besarnya, siapa yang lebih punya peluang buat angkat tangan di akhir laga? Kalau kita bongkar, Ortega ini petarung yang dari dulu udah dikenal punya DNA finisher. Jagoan asal California ini punya salah satu jurus pamungkas paling ditakuti di divisi, submission game. Guillotine choke dan triangle-nya udah bikin banyak lawan terkapar, dan tiap kali pertarungan nyentuh tanah, lawan langsung kayak masuk ke sarang laba-laba. Ortega licin, sabar, dan pinter banget cari celah buat ngelilit. Tambah lagi, dia punya dagu beton. Udah berkali-kali dihajar habis-habisan, tapi tetap berdiri, tetap jalan maju. Kekuatannya ada di mental baja plus kemampuan grappling kelas dunia. Tapi ya, kelemahan Ortega juga jelas teman-teman. Dia sering banget jadi samsak hidup karena defense strikingnya masih bolong. Kalau udah lawan striker technical, dia gampang banget makan pukulan bersih. Fight lawan Max Holloway jadi bukti paling nyata, dihajar sampai wajahnya hancur. Kardio dia oke, tapi karena terlalu banyak kena serangan, daya tahannya suka kehabisan bensin di ronde akhir. Artinya, kalau Ortega nggak bisa cepet nyeret Sterling ke game groundnya, dia bisa jadi bulan-bulanan. Di sisi lain, Aljamain Sterling bukan petarung sembarangan. Mantan juara kelas bantam ini pindah ke kelas bulu dengan motivasi baru. Kekuatan utamanya ada di gaya pressure grappling. Wrestling dia kuat, kontrol di clinch rapet, plus transisi ground and pound yang licin. Dia suka banget bikin lawan frustasi dengan tempo tinggi. Lawan biasanya nggak punya ruang napas karena Sterling terus nempel kayak bayangan. Nggak cuma itu, teknik back control dia udah terbukti jadi senjata mematikan, sering bikin lawan nyerah karena dicekek di punggung. Kelemahan Sterling ada di dagu dan striking. Walaupun kardio dia termasuk elit, dagunya nggak setangguh Ortega. Pernah juga kelihatan rapuh kalau kena pukulan keras. Dari sisi striking, dia lebih banyak main volume dan ngandelin gerakan awkward buat bikin lawan bingung. Tapi powernya nggak ngeri-ngeri amat. Kalau Ortega bisa bikin fight tetap di jarak boxing atau ketemu momen counter yang bersih, Sterling bisa goyah teman-teman. Jadi, siapa yang lebih unggul? Ini duel klasik grappler versus grappler, tapi dengan gaya berbeda. Ortega lebih ke submission hunter, Sterling lebih ke pressure wrestler. Kalau pertarungan jatuh ke bawah, Sterling mungkin lebih unggul dari segi kontrol, tapi Ortega lebih bahaya dari segi finishing. Di stand up, Ortega punya tangan yang lebih berat, tapi dia juga gampang banget kena. Sterling unggul di volume, movement, dan tempo. Kuncinya ada di siapa yang bisa duluan narik game ke jalurnya. Kalau Ortega bisa manfaatin dagu besinya buat tahan gempuran dan nemu celah submission, fight bisa kelar kapan aja. Tapi kalau Sterling bisa main disiplin dengan tempo tinggi, ngontrol clinch, dan ngejaga jarak aman dari submission trap, dia berpeluang besar buat menang lewat keputusan juri. Dengan kondisi sekarang, Sterling kelihatan sedikit lebih konsisten. Usia masih prime, kardio lebih stabil, dan mental juara masih ke bawah dari bantam. Ortega punya senjata mematikan, tapi dia sering gambling terlalu keras. Jadi kalau ngomongin peluang, Sterling boleh dibilang punya jalan lebih lebar buat pulang dengan tangan terangkat. Tapi tetap aja, lawan kayak Ortega itu kayak bom waktu. Sekali kena lilit, kelar semua cerita. Di UFC Shanghai nanti, duel ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal siapa yang bisa nentuin identitas baru mereka di divisi bulu. Ortega pengen buktiin kalau dia masih layak jadi elite contender. Sementara Sterling pengen nunjukin kalau pindah ke kelas baru bukan sekedar pelarian, tapi babak baru buat dia kuasai. Maklumlah teman-teman, keduanya emang nyaris expired. Di jagat UFC, ada satu nama yang belakangan lagi vokal banget buat ngebetain dirinya jadi petarung sejati gelar welterweight, Belal Muhammad. Petarung berdarah Palestina ini kembali menanti jatah pertarungan gelarnya, dan sekarang makin berani buka suara soal siapa yang pengen dia hantam di oktagon. Salah satu target panasnya, mantan raja kelas welter, Kamaru Usman. Belal kayaknya udah nggak tahan lagi sama drama kontrak yang sering bikin laga besar ketunda. Dia nyeritain momen ketika ketemu Kamaru buat urusan kontrak. Lucunya, menurut Belal, Usman yang biasanya punya aura The Nigerian Nightmare yang garang, justru kelihatan super pendiam waktu disodorin kontrak pertarungan.
Belal ngelihat ada sisi yang beda dari Usman. Bukannya ngotot atau ngomong banyak, Usman malah kayak orang yang gak pengen ribut di luar kandang. Nah teman-teman, dari situ Belal langsung nyeletuk ke publik lewat narasinya sendiri. Intinya, dia heran kenapa Usman diam aja pas momen tanda tangan kontrak. Buat Belal gak perlu tuh ada adu tatap mata keras-kerasan atau perang kata-kata lebay di luar ring. Dia lebih milih semuanya diselesaikan di dalam kandang. Menurut Belal, kalau emang siap, ya tinggal tanda tangan kontrak, datang ke tanggal yang udah ditetapkan, masuk oktagon dan tunjukin siapa yang lebih jago. Buat Belal, tatapan mata nggak ngasih apa-apa, tatapan keras nggak bikin mental jatuh. Yang bikin jatuh itu cuma kenyataan di dalam oktagon. Jadi kalau Usman masih mau jaga image sebagai petarung berani, nggak ada alasan buat ragu tanda tangan. Satu-satunya tempat ngomong yang valid bagi Belal adalah di bawah sorotan lampu oktagon, bukan di meja kontrak atau depan kamera. Kamaru, the guy with the toughest stare down. When you tell him sign the contract, he's very quiet. Brother, we don't need to stare. If you want to go, all you got to do is sign the contract. You know the date. We don't need to talk. We can talk in the cage. Teman-teman, narasi Belal ini langsung bikin percikan panas di komunitas MMA. Banyak yang nangkep maksudnya. Dia lagi ngasih sindiran halus tapi pedes buat Usman. Fans langsung pada debat. Ada yang bilang Usman udah lewat masa kejayaannya dan wajar kalau agak ragu buat kembali ke puncak. Ada juga yang ngerasa Belal terlalu lebay karena Usman masih salah satu petarung paling keras kepala di divisi. Tapi satu hal yang pasti, Belal berhasil bikin headline dan bikin nama dia makin kedengaran keras sebagai penantang serius. Kalau ditarik ke belakang, perjalanan Belal menuju spotlight ini memang terasa ada yang kurang. Dia nggak pernah punya gaya superstar kayak Colby Covington yang jago bikin drama atau Khamzat Chimaev yang penuh aura monster. Belal lebih ke tipe pekerja keras yang tiap kali dikasih lawan, dia embat tanpa banyak gaya. Rekornya pun makin solid, bikin UFC susah buat terus ngelupain dia, terlebih sebagai mantan juara. Dan sekarang, dia lagi main strategi, bikin narasi panas biar publik makin penasaran dan UFC nggak bisa lagi ngelak buat kasih dia kesempatan besar. Kalau ngomongin Usman sendiri, jelas dia bukan sosok sembarangan. Mantan juara welter yang sempat ngedominasi bertahun-tahun bahkan masuk perbincangan GOAT divisi. Tapi waktu udah jalan, dan kekalahan back-to-back dari Leon Edwards jadi catatan yang nggak bisa dihapus. Aura kebal Usman perlahan mulai pudar. Itulah yang mungkin bikin Belal makin pede buat ngegas dia sekarang. Belal tahu lawan yang dulu ditakuti sekarang udah kelihatan celahnya. Momentum ini terlalu sayang kalau dilewatkan. Dari sudut pandang editorial, apa yang Belal lakuin ini sebenarnya pinter banget. Dia nggak cuma nunggu UFC ngejodohin lawan. Dia bikin narasi sendiri, sindir Usman, bikin buzz di media, terus ngedorong UFC biar lihat pertarungan ini punya nilai jual. Dan gaya Belal yang kalem tapi nyelekit bikin pesannya dapet. Bukan model trash talk full drama, tapi lebih ke arah sindiran realis. Kalau siap, ayo masuk kandang. Kalau enggak, jangan buang waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.